Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berendut TVRI Bengkulu tentunya, dan tema kita masih mengenai Desa Tanggap Bencana dengan narasumber kita ada Ibu Luna Maswita SE selaku Kepala Kelurahan Berkas Kota Bengkulu, dan juga ada Bapak Henry Setiawan selaku Fasilitator Desa Kelurahan BNPB Kota Bengkulu ya. Kita kembali ngobrol dengan mereka berdua tentunya dengan tema Desa Tanggap Bencana. Kita kembali minta pendapatnya dari Ibu Lurah nih ya kan tentang perawatan dari fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun ya. Karena kita tahu kalau yang samanya udah dibangun itu nggak kepake, diabaikan, lama-lama rusak gitu. Gitu. Nah, ini apakah ada masa perawatannya seperti itu atau seperti apa nih Bu? Kalau fasilitas-fasilitas seperti itu, karena itu langsung dari BNPB, mungkin untuk perawatan mungkin langsung penganggarannya mungkin ada di BNPB, tidak melalui kelurahan. Namun karena itu berada dan untuk kepentingan masyarakat kami, jadi ya kami selalu tadi seperti kata Henry ya tetap mengajak, ayo kita jaga ini untuk kita semua, kira-kira seperti itu. Oh gitu. Termasuk juga yang bakal besok itu kami adanya ini menara peringatan dini itu kan, karena itu ada 5 diminta untuk menjadi sepertinya apa untuk ininya operatornya kira-kira di forum itu, dan itu juga anggota-anggota forum kami. Oke, baik. Nah, dari fasilitator tentunya untuk pengecekan fasilitas ini sendiri, fasilitas umum ini sendiri itu memang ada dianggarkan seperti itu atau ada petugasnya atau seperti apa sih, Mas Henry? Jadi kalau untuk perawatan, pengecekan itu kita nggak ada petugas atau penanggarannya. Oke. Cuma kita kesadaran masyarakat aja kali ya. Iya, kita mengandalkan itu kesadaran masyarakat. Paling itu kalau untuk anggaran khusus atau petugas khususnya nggak ada. Tiap tahun diperbaharui atau seperti apa? Tidak. Kalau tiap tahun diperbaharui tidak juga Pak. Karena itu kan tahan. Itu udah berapa tahun Bu ya? Udah dua tahun lah, 2 tahunan itu masih kondisinya masih cukup bagus. Tapi mungkin kalau nanti udah ada yang roboh mungkin karena alam. Nanti kita fasilitator akan mendorong forum untuk bersurat ke BPBD kota ataupun provinsi untuk pembaruan pelang-pelang evakuasinya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Ibu Lurah nih ya. Nah, sebagai desa tanggap bencana, ada beberapa desa yang dimaksudkan tentunya sebagai desa tanggap bencana, salah satunya Kelurahan Berkas ya, yang ada di Kota Bengkulu. Nah, apa sih tantangan dan juga hambatan mungkin yang dihadapi Kelurahan Berkas dalam mengimplementasikan program desa tanggap bencana ini, Bu? Kalau hambatan itu pasti ada ya, termasuk masalah finansial ya, pasti itu ya kira-kira. Karena duluan ya pertama ya. Pasti. Karena paling tidak kan kita mau mengumpulkan masyarakat kan seperti itu kan. Namun sampai saat ini saya merasa ya hambatan-hambatan itu tidak terlalu berarti karena alhamdulillah kami di Berkas mungkin karena memang itu sudah dari sananya kekompakannya, memang kami di situ masyarakatnya boleh dikatakan tidak, memang sudah satu kultur gitu ya, tidak terlalu sulit lah kira-kira seperti itu. Jadi ya alhamdulillah tetap dengan pendekatan yang tadi yang Henry katakan tadi, mungkin tadi yang tetap ada lah ya yang agak lain gitu kan. Jadi itu jadi tetap pendekatannya berbagai macam. Tadi kalau tidak dengan mungkin secara personal begitu. Makanya di dalam forum kembali lagi saya katakan berbagai macam unsur di dalam itu. Jadi ada kelompok nelayan, mungkin kalau kelompok nelayan mungkin lebih pasnya yang menyampaikannya sama-sama mereka kelompok nelayan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ada pendekatan-pendekatan khusus ya Ibu ya. Nah, kalau menurut Mas Henry sendiri, nah pendekatan-pendekatan ini itu memang perlu dilakukan untuk mendekati masyarakat ini sendiri atau cuek-cuek aja nih, atau ada triknya sendiri, boleh silakan. Kalau menurut saya bukan lagi perlu Pak, memang harus. Memang harus ya. Memang harus karena mungkin kalau dia seperti Ibu Luna bilang tadi, kalau dia sebagai nelayan kulturnya, kita suruh pedagang yang masuk mungkin obrolannya bakal beda, bakal nggak nyambung kan. Jadi kita menjelaskan maksud kita itu susah. Jadi kalau dia satu kultur kita coba dekati, makanya tadi di forum kan banyak
unsurnya. Unsur-unsurnya ada yang dari LPM, dari UMKM-nya ada, dari nelayannya ada. Jadi PKK gitu yang mana yang ibaratnya kata orang berkas itu geng bukan geng yang negatif, bukan. Maksud saya itu kan banyak ada nelayannya, ada UMKM-nya, ada pedagangnya. Jadi kita masuki mereka itu melalui orang yang paling bisa mereka dengar. Jadi kita lewat sana, kalau kita langsung masuk mungkin nggak efektif, kita cari siapa sih yang efisien, yang efektif didengarkan. Nah, mungkin salah satunya gitu Pak caranya kita masuk. Oke, nah sebagai fasilitator Mas Henry, ini kan tahu nih tentunya seperti apa untuk tingkat dari keberhasilan, indikator keberhasilan ini sendiri ya dari Desa Tanggap Bencana. Apakah kalau Desa Berkas ini udah termasuk berhasil belum sebagai Desa Tanggap Bencana atau seperti apa? Jadi sebelum saya jawab berhasil atau tidaknya Berkas, di BNPB itu ada namanya Pak. Pertama itu kelurahan atau desa tangguh bencana tingkatannya ada 3 dibagi. Oke, baik. Itu ada Pratama, itu kalau poinnya di bawah 58,33. Oke, Pratama ya. Terus ada lagi namanya Madya, itu kalau poin di kelurahan itu indeks tangguh bencananya 58,33 sampai dengan rentangnya 83,33. Terus kelurahan itu dikatakan tangguh bencana tingkat utama itu kalau udah 83 ke atas. Jadi waktu sebelum adanya program Desa Tangguh Bencana, kita mensurvei dulu, kita menilai dulu kelurahan Berkas ini tingkatannya di mana sih. Ternyata waktu kita lakukan penilaian, ada komponen yang kita nilai itu ada seperti layanan dasar, terus kebijakan, terus kesiapsiagaan kita nilai, ada beberapa komponen utama dan beberapa indikator. Ternyata kelurahan Berkas itu masih tergolong di ketangguhannya di indeksnya itu di Pratama Pak. Di Pratama. Cuma poinnya itu 31,25. Oke, Pratama berarti nomor 2. Bukan nomor 2, nomor terakhir Pak. Paling Paling bawah. rendah. Jadi kesiapsiagaannya itu masih baik. kalau 0 sampai 100 baru di poin 31. Oke, Jadi baik. masih sangat rentan. Masih sangat rentan. Jadi kita namanya penilaian ketangguhan desa awal. Sebelum ada program kita lakukan penilaian, oh berarti segini. Biar kita tahu kan targetnya, oh berarti masih Pratama. Dalam kita mengadakan kegiatan atau program Destana itu, di akhirnya kan goalsnya kita ingin tahu juga. Seperti Bapak tanyakan tadi, jadi ternyata Berkas setelah Destana berakhir itu berhasil naik ke tingkatan Madya Pak. Oke. Di poin 77,13. Jadi sangat signifikan kenaikannya. Jadi diharapkan dengan ke depan itu Berkas bisa menjadi tangguh utama. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi, tentunya kita mau jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Bendut TVRI Bengkulu.